Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mia Abdilia Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Madiun. Nah, kali ini kita akan memasuki materi yang baru ya. Kita akan membahas materi tentang pasar. Apa sih pasar itu? Ini gambarnya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Saya ulangi sekali lagi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Ciri-ciri pasar sendiri, yang pertama, adanya produk yang ditawarkan. Di sini produk tidak hanya berupa barang saja, tetapi bisa berupa jasa. Nah, yang atas adalah gambar barang, sifatnya tangible, yaitu berwujud, dapat dirasakan dan dapat diraba. Yang kedua adalah jasa, yang bersifat intangible, yaitu dapat dirasakan tetapi tidak dapat diraba. Ciri yang selanjutnya adalah adanya transaksi jual beli. Di sini pastinya pelaku transaksi adalah penjual dan pembeli. Pembeli membayarkan sejumlah uang kepada penjual untuk membayar barang yang dijualnya. Ciri yang selanjutnya adalah adanya permintaan dan penawaran. Seperti materi kita minggu lalu, permintaan dan penawaran. Permintaan itu ada di pihak konsumen dan penawaran ada di pihak produsen. Ciri yang selanjutnya adalah adanya interaksi. Interaksi di sini yaitu interaksi antara penjual dan pembeli. Di sini pembeli pasti menanyakan bagaimana sih kualitas produk tersebut, berapa sih harganya. Nah, di sini nanti penjual akan menjelaskan dengan sedetail mungkin. Dan bisa juga penjual itu mempengaruhi atau membujuk pembeli untuk bisa membeli produknya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar. Di sini menurut pelayanan dan kelengkapannya, yang pertama pasar tradisional, yang kedua pasar modern. Lalu menurut fisik, yang pertama pasar konkret atau real, yang kedua pasar abstrak. Selanjutnya menurut waktu terjadinya. Yang pertama, pasar harian. Yang kedua, pasar bulanan. Yang ketiga, yang kedua, pasar mingguan. Yang ketiga, pasar bulanan. Dan yang keempat, pasar tahunan. Selanjutnya, menurut luas wilayah kegiatannya. Yang pertama, pasar lokal. Yang kedua, pasar nasional. Yang ketiga pasar regional, dan yang keempat pasar internasional. Selanjutnya, jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Yang kedua, pasar barang produksi. Lalu menurut bentuknya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna dibedakan lagi menjadi satu, pasar monopoli. Yang kedua, pasar duopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Keempat, pasar monopolistik. Dan yang terakhir, pasar monopsoni. Nah, materi ini akan saya bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sekian materi kali ini.
Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.